Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala nabi khairi khalqi. Dewan Hakim yang mulia, ayahanda ibunda tercinta, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah dimanapun anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah ilal akhir ayat. Dari konteks ayat tersebut hadirin menjelaskan bahwa barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka akan mendapatkan tempat yang luas, kelapangan, serta rizki yang banyak. Tapi kenyataannya sekarang hadirin, para pedagang kehilangan keuntungannya, para pekerja takut akan pemutusan kerjanya, dan para guru-guru sedih kehilangan anak-anak cerdas penerus masa depan. Hadirin rahimakumullah, iman kepada qada dan qadar adalah kewajiban seorang hamba yang mengaku mukmin dan mukminat. Dari kenyataannya, iman itu saat ini sedang diuji Allah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Lalu hadirin, dari konteks tersebut, haruskah kita menyerah dan bagaimana agama memberi jalan keluar pada masalah ini? Inilah judul yang akan Zian bawa kali ini. Memaknai hijrah untuk meningkatkan semangat dalam menghadapi pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah secara bahasa berarti berpindah, memutuskan, menjauhkan, atau meninggalkan. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir fi Qorib Asy-Syarah Al-Kabir mengatakan bahwa hijrah ialah meninggalkan suatu negeri menuju negeri lain. Berangkat dari definisi tersebut hadirin, kita sepakat bahwa hijrah adalah serangkaian peristiwa perjalanan Rasul dan sahabat meninggalkan kota Mekah dengan segala problematikanya menuju Madinah dengan hadirin. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi inspirasi dari perjalanan hijrah sang Nabi. Pertama, hijrah Nabi merupakan mutlak perintah dari Allah. Filosofi yang dapat kita tarik adalah kita sebagai makhluk harus sami'na wa ata'na pada perintah Allah, pada maunya Allah. Kita hidup di dunia ini, Pak, bukan maunya kita. Tapi kalau kita ridho pada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah sayang kepada kita dan Allah mempersiapkan sesuatu yang menyenangkan hati tanpa terprediksi oleh hati. Yang kedua, cerita Buasur dan kesetiaan Abu Bakar. Dari kisah Abu Bakar yang menahan rasa sakit kakinya karena digigit binatang berbisa demi menjaga kelelapan tidur sang baginda, ialah kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Dan kalau kita meminta rasa kasih sayang dan rahmatnya Allah dengan cara menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Yang terakhir ialah mengevaluasi diri dan memuhasabah diri. Di tengah keterpurukan dan cobaan yang kita hadapi sekarang, ternyata masih ada rahmat Allah.
Maka dari itu hadirin, marilah kita meminta ampun kepada Allah dan fataba alaih, bertaubatlah kepadanya. Demikianlah tausiah yang Zian sampaikan. Zian simpulkan dengan lagu. Hijrah dan semangat diri dalam menghadapi pandemi. Mari bertafakur, mari bersyukur, minta ampun Sang Gofur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.